Perkenalkan, nama saya Agatha Biring dengan NIM 230211060018, dan pada saat ini saya akan mengerjakan praktikum sistem multimedia modul 4C dengan judul modul membuat 3D model ikan Blender Modeling. Dan langsung saja di modul saat ini kita akan membuat rigging pada model ikan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam langkah pertama, yaitu sebelum memulai rigging, pergilah ke edit preference dan add-ons, dan carilah add-ons dengan nama Rigify, kemudian centang checkbox untuk menambahkan add-ons ke dalam Blender. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Blender, kita edit preference, lalu kita cari add-ons, dan dan di sini sudah bisa dilihat untuk Rigify-nya sudah dicentang. Langsung saja kita close dan kita lanjut. Yang pertama, kita akan beralih pada object mode. Kemudian kita akan menambahkan satu tulang dengan cara Shift A, armature, terus single bone. Jadi ini sudah berada dalam object mode, dan langsung saja kita akan menambahkan satu tulang dengan cara Shift A, armature, dan single bones. Sudah selesai. Di sini sudah muncul untuk single bones-nya, dan selanjutnya kita akan untuk mempermudah flow kerja, kita akan mengklik icon yang ini. Terus selanjutnya pada viewport display kita akan mencentang in front. Nah, sudah selesai. Jadi ketika kita mencentang in front, tulangnya bisa dilihat dari depan atau bisa terlihat secara utuh tanpa harus memakai model X-ray atau offset. Nah, selanjutnya di sini kita akan menekan tombol tab untuk beralih ke edit mode. Nah, sudah selesai, dan kita akan memposisikan tulang pertama pada bagian kepala ikan seperti gambar di bawah ini. Jadi langsung saja kita akan memposisikan tulang yang pertama ini di bagian depan ikan. Jadi kita sambil mengklik tombol G, kita menyesuaikan dengan ukuran ikan. Seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mengekstrud tulang ke bagian belakang dengan menekan tombol E untuk membentuk tulang dari badan ikan, dan kita akan meneruskan langkah ini hingga selesai dan membentuk tulang dari kepala, badan, hingga ekor ikan. Jadi kita akan membentuk tulang yang tersambung dari kepala sampai ekor. Jadi langsung saja di sini kita akan menekan tombol E untuk membuat tulang yang baru. Di sini saya akan menyesuaikan terlebih dahulu untuk ukuran dari tulang-tulangnya. Nah, setelah kita menghubungkan setiap tulang di sini, dan saya membuat ada sekitar 5 tulang yang terhubung dari bagian kepala sampai bagian belakang. Dan di sini langsung saja kita akan masuk ke dalam step berikutnya, yaitu kita akan menambahkan single bone dan akan menempatkannya pada bagian sirip ikan. Jadi di saat ini kita akan menambahkan untuk tulangnya, tapi itu di bagian sirip ikan. Jadi langsung saja di sini kita akan Shift A, terus kita akan sesuaikan dengan ukuran atau posisi dari sirip yang ada di samping kiri dan samping kanan.
di sini saya sudah selesai menambahkan sirip di bagian sebelah kanan, dan saya akan menambahkan di sebelah kiri juga. Dan saya akan menduplikatnya. Langsung saja kita akan menempatkan di bagian sebelah, dan tinggal kita menyesuaikan agar bisa sejajar atau posisinya sama seperti dengan sirip yang ada di belakang. Langsung kita akan atur. Oke, jadi untuk siripnya di sini saya sudah menambahkannya untuk sirip di sebelah kiri dan kanan. Setelah selesai, kita akan masuk ke dalam langkah berikutnya, yaitu kita akan kembali ke objek mode. Oke, dan saat ini kita akan mengklik kiri pada tubuh ikan dan sambil menekan tombol shift klik juga pada objek tulang, dan kita akan menyeleksi ikan dan bosnya, dan kita akan menekan Ctrl P untuk menu set parent dan memilih with automatic weights. Jadi langsung saja sini kita akan klik kiri untuk badan dan shift untuk memilih bonesnya, dan kita akan Ctrl P dan memilih with automatic weights. Nah, sudah selesai, dan selanjutnya di sini kita akan mengatur beberapa pose model dari ikan, tapi ada beberapa hal yang akan kita tinjau kembali. Jadi yang akan kita tinjau kembali yaitu yang pertama, kita akan beralih ke dalam mode weight paint. Jadi langsung saja di sini kita weight paint, dan selanjutnya kita akan klik pada tulang, kemudian tubuh ikan dan ganti. Oke, sudah selesai, kita sudah masuk ke dalam mode weight paint, dan selanjutnya di sini kita akan dapat melihat warna-warni ditampilkan, dan ketika kita mengklik salah satu tulang atau bone pada model atau ikan, nah semakin merah warna suatu bagian, maka akan semakin besar pula pengaruh tulang atau bone pada model ikan. Jadi ketika kita memberikan warna merah pada salah satu tulang yang ada di sini, maka itu akan semakin besar memberikan pengaruh kepada ikan akan bergerak. Jadi langsung saja di sini sambil menahan kontrol, pilih salah satu bone pada sirip samping dari model ikan, kemudian ubah brush menjadi subtract brush untuk mengurangi weight. Kurangi weight pada semua bagian ikan kecuali bagian sirip samping yang diseleksi seperti pada gambar di bawah. Lakukan hal yang sama pada sirip satunya. Oke, di sini sambil menekan tombol kontrol, kita akan memilih salah satu bone sirip samping dari model ikan. Kontrol. Seperti ini, dan selanjutnya kita akan mengubah warna-warna ini agar menjadi warna merah dan agar bisa memberikan pengaruh pergerakan kepada ikan. Jadi di sini kita akan memberikan warna merah pada bagian kepala. Jadi langsung saja pada bagian kepala di sini. Kita juga bisa mengecek lewat di sini. Oke, jadi kepala itu bone 1. Selanjutnya di sini ada pada bagian sirip. Nah, bisa dilihat sini pada bagian sirip sudah berwarna merah, yang berarti sirip ini itu sudah bisa bergerak. Dan terakhir di sini pada bagian ekor.
di bagian sini. Jadi langsung saja kita akan menambahkan untuk warna merahnya. Nah, sudah selesai. Jadi di pada bagian kepala, selanjutnya di bagian sirip, di sebelah kanan kiri, dan terakhir di bagian ekor. Nah, itu dia. Nah, jika sudah selesai, kita akan kembali ke objek model. Nah, dan di sini kita akan pilih tulang atau bone dan beralih pada pose mode. Jadi kita akan memilih untuk tulang, bones, dan kita pergi ke pose mode, dan kita akan mencoba bereksperimen dengan menggunakan tombol R atau G pada tulang ikan dan perhatikan dampak pada model ikan. Jadi langsung saja di sini saya akan mencoba untuk memilih. Nah, bisa dilihat di sini ikannya sudah bisa bergerak di bagian ekor. Di sini juga bisa. Dan di bagian sirip juga seperti ini, dan pada bagian kepala seperti ini. Nah, jadi itu merupakan langkah terakhir dari praktikum sistem multimedia modul 4C. Jadi demikian dari saya, terima kasih.